Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irvando dengan NIM 2892150358, Prodi Manajemen Reguler Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi UAS Sistem Informasi Pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari sub-sub paling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan mengelola data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi sistem informasi pemasaran yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dengan rangka melaksanakan fungsi dalam rangka melaksanakan fungsinya. Dalam sistem informasi pemasaran ini terdiri atas orang, peralatan, prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk mengembalikan keputusan bagi manajemen pemasaran. Sistem informasi merupakan suatu rancangan yang menekan pada tingkat pokok 1. Sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan sifatnya fleksibel. 2. Sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan kelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti. Manajemen pemasaran akan sulit meraih peluang besar apabila 1. Informasi pemasaran yang benar tidak cukup. 2. Informasi pemasaran yang salah terlalu banyak. 3. Informasi yang diantaranya atau yang diperlukan sering telah lambat. 4. Informasi sering terhenti di tengah jalan atau tidak ke bawahan, atau sebaliknya, informasi itu penting karena 1. Adanya perkembangan atau pergeseran dan pemasaran lokal ke pemasaran nasional dan seterusnya ke pemasaran internasional atau global. 2. Adanya perkembangan atau pergerakan dan kebutuhan pembeli dan keinginan pembeli. 3. Adanya perkembangan dan pengersenan dari persaingan harga ke persaingan berharga. Informasi pemasaran. Beberapa komponen sistem informasi pemasaran sebagai berikut. 1. Komponen input pemasaran. 2. Komponen model pemasaran. 3. Komponen output pemasaran. 4. Komponen habis harta. Komponen sistem informasi pemasaran. 1. Komponen input pemasaran. Sistem ini pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. 2. Komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relanya disesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. 3. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem. 4. Komponen habis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Sistem bantuan dalam keputusan pemasaran. Marketing Direct Support System (DSS) adalah menyusun sekumpulan data sistem, alat, dan teknik dengan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan dan mempresentasikan informasi yang relaan dari bisnis dan perubahan lingkungan untuk membuat sesuatu keputusan terbaik. Karena pasar dan aktivitas pemasaran makin kompleks dan modern, maka manajer membutuhkan peralatan canggih untuk menganalisis pasar dan membuat keputusan. Kesimpulan dasaran. Berdasarkan urusan bahasa penulisan dapat mengemukakan simpulan sebagai berikut. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan
perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Dasar sistem informasi yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah sistem 7. Laporan internal. Sistem ini melaporkan pesanan, penjualan, tingkat penyediaan, utang piutang, dan lain sebagainya. Dengan menganalisis informasi ini, manajer dapat melihat ada atau tidak peluang atau masalah penting. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi di kondisi pasar saran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha meraih dan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. Saran. Sejalan dengan bahasa di atas, penulis yang merumuskan sama sebagai berikut adalah manajer hendaknya mencari sistem informasi pemasaran dengan bukti dan benar. Manajer hendaknya memahami orang mengaplikasikan sistem tersebut pada perusahaan. Sekian penyampaian materi UAS yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Amin.